Sebelumnya banyak yang bertanya tentang bagaimana sih caranya packing carrier untuk peralatan pribadi sekaligus ditambah dengan peralatan kelompok. Dan semua barang itu bisa secara efisien masuk dalam carrier. Yang pertama saya menggunakan carrier Osprey kapasitas 50 liter sleeping bag. Kita taruh paling bawah karena sleeping bag ini adalah peralatan yang paling terakhir digunakan, yaitu pada saat di lokasi camp. Pakaian ganti. Pakaian ganti ini saya taruh paling bawah. Pakaian saya taruh paling bawah agar memudahkan ketika membutuhkan atau mengganti pakaian, karena di bagian bawah carrier ini mempunyai kompartemen yang bisa memudahkan kita untuk mengambil barang-barang di bagian bawah. Selanjutnya ada tenda. Tenda ini kapasitas 2 orang dengan berat kurang lebih 1,9 kg. Sudah termasuk dengan pasak dan frame-nya. Tenda ini sengaja saya keluarkan dari dalam kantong tendanya untuk memudahkan packing ke dalam carrier ini. Dan saya akan membukanya ikatan ini. Kemudian ini adalah pasak dan frame-nya saya pisahkan, dan ini akan di packing di bagian luar. Ini adalah bagian inner tenda. Seperti ini saya memakingnya, dan saya masukkan ke bagian belakang. Bagian belakang sebelah sini. Ya, selanjutnya adalah flysheet-nya untuk tenda. Kita packing di bagian depan sebelah sini karena flysheet lebih ringan. Selanjutnya adalah jaket. Saya packing di atasnya tenda. Selanjutnya adalah ini matras angin. Kemudian thermal BV. Kemudian ada windshield. Kita packing di bagian belakang carrier karena cukup berat. Selanjutnya adalah cooking set. Cooking set dan kompor. Kita masukkan dulu ke dalam kantongnya. Ini pun kita taruh di bagian belakang carrier sebelah sini karena beban cukup berat. Dan kenapa bagian barang yang berat kita letakkan di bagian belakang carrier ini, karena untuk kenyamanan di punggung kita. Karena ketika kita letakkan di bagian depan, ya barang yang berat, tubuh kita merasa tertarik ke belakang, dan tentu itu kurang nyaman. Kemudian ada gas butan, kemudian handuk di bagian depan juga karena ringan, tas lipat, sarung tangan, kupluk, bantal. Selanjutnya adalah gaiter, kemudian lampu tenda dan lampu flashlight. Setelah itu tempat telur atau hack holder, kemudian ada skop, kemudian ada sendok atau peralatan makan. Kita taruh di bagian belakang. Sebentar, saya packing di dalam plastik, kemudian ditaruh di bagian belakang. Setelah itu ini adalah frame dan pasak tenda. Saya taruh di samping. Trekking pole juga saya taruh di samping. Kemudian ini tas pinggang atau waist bag. Ini tidak saya kenakan, tapi saya taruh di dalam carrier agar lebih aman dan lebih nyaman menggunakannya. Kemudian di bagian atas kita taruh peralatan P3K. Kita taruh bagian atas. Kenapa ditaruh di bagian atas? Karena ketika darurat terjadi kecelakaan, peralatan ini mudah dikeluarkan dan mudah digunakan. Kemudian headlamp juga sama, taruh di atas. Multitools kita taruh di atas. Raincoat atau jas hujan kita taruh juga di bagian luar, di bagian atas dari carrier untuk memudahkan ketika terjadi turun hujan, lebih mudah mengambilnya. Kemudian botol minum saya taruh di samping. Selanjutnya water bladder. Water bladder ini seharusnya ditaruh di bagian dalam di sebelah sini. Namun saya biasanya menggunakannya di bagian luar, yaitu di sebelah sini, untuk memudahkan saya mengambil air dan memudahkannya melepas dan memasangnya kembali. Dan ini ada rain cover. Rain cover ini saya gunakan saat cuaca hujan ataupun tidak hujan untuk melindungi carrier dari debu ataupun air hujan. Kemudian ini ada korek api, power bank, dan handphone. Ini saya taruh di bagian atas. Seharusnya ketiga barang ini dilapisi lagi dengan plastik ataupun
waterproof case untuk melindunginya dari air atau basah. Ya, sudah semua, sekarang saatnya menutup carrier. Pastikan bagian belt untuk mengkompresi bentuk carrier ini terpasang dan terikat dengan baik. Ya, inilah barang-barang yang sudah terpacking dalam carrier, barang-barang peralatan pribadi dan peralatan kelompok. Di sini masih ada space yang cukup banyak untuk logistik atau makanan yang posisinya ditaruh berada di bawah alat masak ataupun di atasnya dan diletakkan di bagian belakang karena logistik biasanya cukup banyak atau cukup berat, ya disesuaikan dengan lamanya perjalanan. Ya, itulah cara packing peralatan pribadi dan peralatan kelompok. Ya, support terus Alamisme, karena support yang kalian berikan adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi. Dengan cara like, comment, share, and subscribe Alamisme on YouTube. Dan jangan lupa follow terus akun kami Instagram dan Twitter @alamisme_id dan juga Facebook Alamisme. Cintai alammu seperti mencintai dirimu sendiri. Salamisme.